Aku yakin bahwa akhir-akhir ini sebagian besar dari kita merasakan dinamika psikologi yang cukup fluktuatif atau naik turun. Hal ini sangat berkaitan erat dengan kejadian yang terjadi di awal tahun 2020 hingga saat ini, terutama di bulan Maret, di mana di bulan Maret ini dikonfirmasi bahwa virus corona atau COVID-19 benar-benar sudah masuk ke Indonesia. Nah, sampai saat ini jumlah masyarakat atau orang yang terinfeksi oleh virus ini tampaknya semakin meningkat. Hal inilah yang kemungkinan besar menjadi stresor utama bagi kebanyakan orang baik di Indonesia maupun di dunia. Stresor utama yang tadi aku bilang di depan ternyata benar-benar membuat dinamika psikologi banyak masyarakat saat ini menjadi naik turun. Kekhawatiran, kecemasan, kepanikan, bahkan hingga marah sering dirasakan dan diekspresikan oleh banyak orang belakangan ini. Bagaimana tidak, kondisi terkini dari perkembangan pandemik virus corona atau COVID-19 sudah sangat-sangat luas, di mana di Indonesia sendiri hingga video ini dibuat, jumlah orang yang positif terinfeksi lebih dari 2.000 orang. Sementara di dunia, jumlah orang yang terinfeksi sudah lebih dari 1.200.000 orang. Jumlah ini belum termasuk mereka-mereka yang belum terkonfirmasi, belum melihat atau mempertunjukkan gejalanya, atau belum terlihat keberadaannya. Sehingga wajar bila kondisi seperti ini membuat banyak orang panik dan menunjukkan ekspresi kebingungan. Lalu, apakah berhenti di situ saja? Ternyata tidak, sayangnya. Jadi, efek dari pandemik virus corona atau COVID-19 ini menjalar kemana-mana, termasuk sektor real dan moneter masyarakat. Sektor real masyarakat terpengaruh oleh virus ini. Contoh nyatanya adalah berkurangnya jumlah bahan pokok yang beredar di masyarakat. Selain itu adalah tingginya harga bahan pokok yang beredar di masyarakat, sehingga daya beli masyarakat turun. Hal ini cukup mengkhawatirkan karena dikhawatirkan masyarakat tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari sektor moneter pun, virus ini ternyata juga berpengaruh besar. Contohnya dari pelemahan kurs rupiah terhadap dolar Amerika. Kemudian melemahnya indeks harga saham gabungan. Sampai saat ini pun belum rebound sampai setinggi beberapa bulan terakhir. Dan yang paling remeh-temeh tapi ternyata berasa adalah perubahan pola interaksi sosial di masyarakat, di mana saat ini kita diimbau untuk melakukan physical distancing yang membawa dampak berupa kita harus mengubah cara bekerja, belajar, beribadah, dan apapun itu. Jadi kita harus mulai belajar untuk bekerja dari rumah, belajar dari rumah, beribadah dari rumah. Kita diminta untuk mengurangi intensitas pertemuan antar manusia, yang ternyata hal itu bisa membuat orang-orang tertentu merasa frustasi dan merasa kebingungan. Itulah dampak yang kita rasakan akibat dari menyebarnya pandemik virus corona saat ini. Nah, kondisi yang seperti ini memang sangat wajar bila membawa dampak psikologis terhadap diri kita. Tentunya kita merasa cemas, merasa khawatir, merasa panik karena kita tidak tahu kapan dan bagaimana pandemik ini akan berakhir. Berbagai macam informasi tersebar di media sosial maupun di dunia nyata yang kita konsumsi setiap hari, mulai dari informasi yang benar-benar tepat ataupun bahkan informasi yang berpotensi hoax. Hal inilah yang ternyata menjadi tantangan kita berikutnya. Selain dari kesehatan fisik yang terancam, ternyata kesehatan mental kita juga bisa terancam ketika kita tidak bisa menanggapi dengan tepat kondisi pandemik virus corona seperti saat ini. Buat teman-temanku di luar sana atau kita semua yang merasakan emosi-emosi yang aku sebutkan tadi, contohnya panik, cemas, marah, khawatir, dan takut mungkin, aku punya satu kalimat yang bisa kita pegang bersama-sama, dan kalimat ini cukup menenangkan, yaitu tenang, kita tidak sendiri dalam menghadapi ini semua. Banyak orang di luar sana yang juga merasakan hal yang sama dengan yang kita rasakan, oke? Berita baik berikutnya adalah bahwa respon emosi yang kita rasakan saat ini adalah respon emosi yang normal di tengah kondisi eksternal yang serba tidak normal hingga saat ini. Ibaratnya seperti ini. Ketika tubuh kita kemasukan substansi asing, contohnya kuman, mikroba, atau bakteri, bahkan virus, maka sistem antibodi kita akan melawan yang menyebabkan tubuh kita demam. Seperti itulah respon mental kita ketika kita menerima atau mengonsumsi informasi eksternal yang akhirnya mempengaruhi psikis kita.
Jadi sekarang kita tahu bahwa kondisi eksternal yang serba tidak pasti itu akan direspon dengan normal oleh psikis kita atau oleh mental kita dengan respon seperti saat ini. Mungkin kita merasa cemas, merasa takut, merasa khawatir dengan masa depan kita di tengah situasi ini. Hal itu adalah hal yang sangat normal dan kita perlu tahu itu supaya kita bisa melanjutkan langkah dalam menghadapi situasi seperti saat ini. Lalu sekarang pertanyaannya adalah bagaimana sih cara mengenali emosi yang ada di dalam diri kita, dan apakah emosi-emosi tersebut yang mungkin muncul karena respon terhadap situasi di luar diri kita itu boleh dibiarkan meluap-meluap begitu saja, atau kita biarkan saja dia terekspresikan sepenuhnya. Prinsip yang kita pegang di sini adalah bahwa segala sesuatu yang berlebihan itu sejatinya tidak baik, teman-teman. Apapun yang berlebihan di dalam hidup kita itu kurang baik bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Contohnya seperti ini, stres adalah jenis emosi yang dibutuhkan oleh semua orang dalam kadar sewajarnya. Jika seseorang kekurangan stres, maka seseorang akan berpotensi tidak melakukan apapun dalam kehidupannya. Mungkin dia tidak termotivasi untuk menggapai sesuatu, tidak termotivasi untuk melakukan sesuatu karena dia kekurangan kadar stres. Sebaliknya, jika stres yang dirasakan oleh seseorang itu berlebihan, maka akan berpotensi destruktif atau menghancurkan dirinya dan lingkungannya. Dia akan putus asa, dia tidak akan bisa melakukan apa-apa, dia merasa diri lemah, dia merasa memiliki self-image yang lemah karena dia merasa beban yang dialaminya atau stres yang dialaminya terlampau besar. Jadi respon emosi itu kita butuhkan dalam jumlah, dalam kadar yang sewajarnya, dan dalam proporsi yang tepat. Oleh sebab itu teman-teman, kita perlu tahu kadar emosi yang ada di dalam diri kita. Apakah kadar emosi itu proporsional atau tepat sasaran, ataukah sudah terlampau berlebihan. Di sini aku mau share beberapa cara bagaimana kita menanggapi situasi eksternal di luar diri kita dengan tepat dan bisa membantu kita untuk melangkah lagi. Aku punya 3 singkatan yang bisa kita gunakan untuk kita merespon situasi di luar diri kita dengan emosi yang baik. 3 kata itu adalah KSK. Apa itu? Kita simak berikut ini. Yang pertama, ketahui. Di sini kita perlu mengetahui informasi atau berita yang tepat dan proporsional mengenai situasi eksternal. Dalam hal ini, pandemik virus corona atau COVID-19. Carilah berita atau informasi yang valid dan yang tepat sesuai dengan sumber yang terpercaya. Kita juga kurang-kurangi membaca atau mencerna informasi yang kiranya tidak tahu sumbernya dari mana, karena hal itu bisa berpotensi hoax atau sebenarnya palsu. Kalau kita terlalu banyak membaca informasi yang mungkin bisa dibilang palsu, kondisi mental kita akan cepat lelah dan cepat kehabisan tenaga untuk merespon informasi yang lebih positif atau lebih benar. Oleh sebab itu, setelah kita bisa menanggapi atau mencari informasi yang valid dan juga benar, kita akan bisa memilah-milah informasi mana yang cocok untuk diri kita dan informasi mana yang tidak cocok untuk diri kita. Yang kedua, sadari. Sadari dan terimalah emosi yang sedang bergejolak atau sedang muncul di dalam diri kita. Seperti yang aku bilang di awal tadi, bahwa respon emosi yang saat ini kita rasakan karena kondisi eksternal adalah respon yang normal, karena hal itu merupakan bentuk dari olah data yang ada di dalam diri kita atau dalam otak kita. Sehingga sadari dan terimalah emosi yang sedang bergejolak atau sedang berdinamika dalam diri kita. Kalau teman-teman sedang khawatir, ya bilang aja khawatir atau ekspresikanlah kekhawatiran itu. Kalau teman-teman panik, ekspresikanlah saja kepanikan tadi, nyatakan bahwa teman-teman memang sedang panik. Kalau sedang cemas, tunjukkan bahwa teman-teman memang sedang cemas dan sedang tidak baik-baik saja. Dengan mengekspresikan atau menyadari keberadaan emosi kita saat ini, kita akan melatih diri kita untuk menjadi aware dengan situasi atau kondisi diri sendiri. Kita akan belajar untuk menerapkan self-love atau cinta kepada diri kita sendiri dengan cara tidak mendeny atau tidak menolak emosi yang ada dalam diri kita. Hal itu juga membantu kita untuk sadar akan keberadaan diri kita sehingga kita menjadi orang yang here and now. Setelah kita bisa melakukan tahap sadari ini, maka kita baru bisa melangkah ke tahap ketiga, yaitu kuasai. Di tahap kuasai ini, kita akan dilatih dan melatih diri kita untuk mengendalikan atau melakukan adjustment terhadap flow dan dinamika emosi yang terjadi di dalam diri kita. Jadi istilahnya, kita ini menerima emosi yang ada dalam diri kita menyadari emosi yang terjadi dalam diri kita, namun di saat yang sama, kita juga mengatur flow atau dinamika yang ada dalam emosi tersebut
tersebut sehingga tidak terluapkan atau terekspresikan dengan cara membabi buta. Di samping itu, tahap kuasai ini juga akan membuat kita bisa menarik diri sejenak untuk memberikan ketenangan pada jiwa kita supaya jiwa kita mampu beristirahat sejenak dari riuhnya gelombang emosi yang kita rasakan. Jadi kita bisa membuat diri kita menjadi semakin terkendali dengan menerapkan tahap kuasai ini. Salah satu cara atau metode yang bisa kita terapkan untuk menerapkan tahap kuasai ini adalah melakukan reframing atau mengubah pola pikir atau menggeser pola pikir kita yang selama ini kita terapkan untuk melihat suatu masalah. Kita ambil contoh dengan kasus pandemik virus corona atau COVID-19 ini. Jadi kita bisa melakukan reframing dengan cara menanyakan hal-hal berikut pada diri kita. Contohnya, apa benar sih bahwa virus COVID-19 ini semengerikan atau seberbahaya itu? Buktinya di luar sana ada banyak berita yang terkonfirmasi bahwa banyak orang yang akhirnya pulih dari penyakit atau wabah ini. Atau bisa kita tanyakan lagi ke diri kita, apakah benar kondisi perekonomian Indonesia maupun dunia tidak akan bisa recover atau tidak akan bisa sembuh setelah wabah ini berlalu? Apakah benar tidak akan ada kesempatan sama sekali untuk kita bisa kembali bangkit secara ekonomi? Nah, cara reframing ini sangat baik untuk kita lakukan karena reframing ini akan memberikan kita banyak sudut pandang baru yang sebelumnya tidak terpikirkan karena pikiran kita semacam terdapat blocking dari emosi-emosi yang terlanjur sudah muncul dalam diri kita. Selain itu, dengan melakukan reframing atau dengan menguasai dinamika emosi yang ada dalam diri kita ini, kita secara langsung ataupun tidak langsung melatih otak kita, terutama prefrontal cortex atau bagian depan otak kita, untuk melatih rasio sehingga bisa mengolah informasi dengan lebih clear atau dengan lebih baik. Jika prefrontal cortex kita bisa mengolah informasi dengan lebih baik, maka kita akan mendapat banyak kemungkinan lain atau kita akan memiliki banyak jalan-jalan alternatif lain untuk menyelesaikan masalah. Dalam kasus ini, menyelesaikan pandemik virus corona. Nah, teman-teman, cara tadi bisa kita terapkan bukan hanya di situasi pandemik virus corona atau COVID-19 seperti sekarang. Cara tadi bisa kita terapkan di berbagai macam dinamika kehidupan yang kita rasakan. Masalah kita kan tidak hanya ini saja, begitu kan? Kuncinya adalah kita tahu dan menyadari apa yang terjadi dalam diri kita sehingga kita bisa melakukan adjustment atau melakukan pengaturan begitu terhadap kondisi yang ada dalam diri kita, karena kondisi di luar kita tidak bisa kita atur gitu kan. Oke, jadi juga teman-teman mohon tetap tenang karena kondisi pandemik virus corona atau COVID-19 ini tidak hanya dirasakan oleh Indonesia, melainkan seluruh dunia. Sehingga jalan satu-satunya untuk mengatasinya adalah kita bekerja sama atau kita kerja bareng-bareng untuk menyelesaikan permasalahan yang saat ini sedang terjadi. Kalau dihimbau untuk tetap di rumah, mohon jika teman-teman tidak urgent atau tidak perlu-perlu banget untuk keluar, jangan pernah keluar atau kurangi aktivitas di luar rumah. Kalau dihimbau untuk physical distancing, mohon untuk menaatinya dan juga melakukan physical distancing dengan cara mengurangi kontak dengan orang lain. Saat ini yang perlu kita lakukan adalah kita saling peduli dengan orang lain di sekitar kita saling menjaga kesehatan orang lain di sekitar kita, dan terakhir kita juga saling menjaga kondisi psikologis orang-orang di sekitar kita supaya kita sebagai bangsa Indonesia dan juga masyarakat dunia bisa sama-sama keluar dari kubangan masalah yang saat ini kita rasakan bersama. Kita berharap semua ini segera berlalu dengan cara terbaik yang bisa kita lakukan bersama-sama. Itu saja video dariku saat ini, teman-teman. Semoga kita bisa menerapkannya dan juga kita bisa menjalankannya dengan sebaik mungkin. Sampai jumpa teman-teman, tetap tenang dan juga tetap berkarya. Terima kasih.